Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Hari ini revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibawa ke rapat paripurna. Sebagai forum tertinggi di DPR, di rapat paripurnalah suatu RUU dapat disahkan menjadi undang-undang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, langsung dari dalam gedung DPR RI. Selamat pagi, Valerie. Bagaimana kondisi terkini di sana jelang rapat paripurna? Ya, Jason, situasi terkini di area dalam gedung DPR RI jelang rapat paripurna yang akan dimulai kurang lebih 1 jam mendatang masih cukup sepi, belum terlihat banyak anggota dewan yang hadir ke dalam rapat paripurna, karena kalau misalnya mereka sudah tiba, pasti mereka akan lewat dari eskalator di belakang saya saat ini, kemudian akan naik dan menuju ke rapat paripurna. Sudah ada sejumlah pejabat yang hadir meski belum banyak, salah satunya adalah Sufmi Dasko yang merupakan Wakil Ketua DPR, kemudian Habibur Rahman dan juga ada Menkumham Supratman Andi Aktas yang sudah tiba di area rapat paripurna, namun tadi mereka enggan untuk menyatakan maupun memberikan pendapatnya terkait hal ini, dan disebutkan untuk wawancara baru akan dilangsungkan begitu rapat paripurna ini selesai digelar. Nah, terkait dengan rapat paripurna ini biasanya memang para anggota dewan baru berdatangan sekitar 15 menit hingga 20 menit sebelum rapor dimulai, dan untuk pelaksanaannya rapor mayoritas tepat waktu, jadi akan dimulai tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Apabila ada keterlambatan maksimal 30 menit, maka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna sudah dipastikan akan dimulai. Adapun agenda dari rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan dari revisi Undang-Undang Pilkada. Pembicaraan tingkat 2 ini bisa dilakukan karena kemarin pembicaraan tingkat 1 ini rampung hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, bahkan kurang dari 7 jam, yaitu dari Balik DPR RI, dari Bamus, Panja, Raker, semua sudah dilangsungkan, yang pada intinya mereka menyepakati untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, dan oleh karena itu karena sudah sepakat seluruhnya, mereka sepakat untuk membawa RUU Pilkada ini menuju ke rapat paripurna. Mengapa harus di rapat paripurna? Karena rapat paripurna adalah satu-satunya forum sah, forum tertinggi dari DPR RI yang memiliki wewenang untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang sebelum kemudian akan ditandatangani oleh Presiden yang sedang menjabat saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Adapun terkait dengan RUU Pilkada yang hari ini akan dibawa untuk disahkan di rapat paripurna cukup menuai kontroversial, dibuktikan juga dari aksi demonstrasi yang sudah berlangsung di area depan gedung DPR RI sejak pagi hari tadi. Mengapa pasal-pasal di RUU Pilkada ini sangat kontroversial? Karena pertama, pembahasannya yang tadi saya sebutkan sebelumnya berlangsung sangat cepat, hanya kurang dari 24 jam, kurang dari 7 jam pembahasan RUU yang biasanya berlangsung sangat panjang tiba-tiba rampung. Karena banyak RUU yang misalnya dalam kurun waktu 10 tahun, bahkan 20 tahun ini masih mandek di DPR RI. Sebenarnya untuk pembahasan RUU Pilkada ini bukan baru tiba-tiba muncul, sudah dibahas sejak tahun lalu. Namun memang selama ini pembahasan ini banyak mandek karena menemui banyak kendala. Namun hanya 1 hari saja pasca putusan MK 2 hari yang lalu yang memutuskan ada perubahan dari syarat pencalonan kepala daerah, tiba-tiba kemarin pihak dari Balik DPR RI ini melangsungkan rapat Balik, dilanjutkan secara maraton dari pagi hingga malam hari, dan langsung bisa merampungkan RUU Pilkada yang selama setahun ini berarti mandek. Nah, apa yang kontroversial dari RUU Pilkada ini? Pasal-pasalnya secara khusus adalah terkait dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan, 2 pasal di putusan 60 dan juga putusan 70 dari putusan MK ini. Yang dirubah adalah salah satunya awalnya untuk syarat pencalonan kepala daerah disyaratkan bahwa seorang partai politik, maksud kami partai politik ini dapat mengusungkan kepala daerah apabila memperoleh minimal 20 kursi di DPRD. Namun putusan MK merubah hal tersebut, dari sebelumnya 20 kursi kemudian diturunkan apabila memang partai politik ini sudah memperoleh suara 6,5% hingga 10% suara sah dari DPT masing-masing wilayah, maka sudah dapat mengusung atau memajukan pasangan calon dalam Pilkada Jakarta mendatang. Nah, kemudian juga hal lainnya adalah terkait dengan batas usia yang sebelumnya awalnya sebelum ada polemik ini di usia 30 tahun harus hanya baru boleh maju di usia 30 tahun ketika pendaftaran berlangsung. Namun putusan MK merubah hal tersebut, dari sebelumnya 30 tahun saat pendaftaran menjadi 30 tahun saat pelantikan. Nah, dari sinilah muncul kontroversi sejak kemarin, karena dalam rapat yang berlangsung sangat kilat dan cepat tersebut, pihak dari Balik DPR RI melakukan revisi penafsiran
dalam RUU Pilkada, yaitu dalam hal ini untuk perolehan dari 20% ini dikembalikan seperti semula, sementara untuk adopsi dari putusan MK ini hanya diberlakukan bagi partai politik non-kursi di DPRD. Sementara untuk ambang batas usia juga dikembalikan lagi seperti sebelum putusan MK ini berlangsung, yaitu 30 tahun ketika pelantikan berlangsung. Kita akan nantikan pelaksanaan rapat paripurna yang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.